serba tinggi, ada 36 miliar. Dan sekarang sedang berlangsung, tahu Pak Wadi, tapi dia sudah tahu batas kapten Sidimpuan Salak-Salak itu sampai dengan Tugu Sipora. Sedang berlangsung. Nanti bulan 6 selesai, bulan 7. Karena dia mulai saya masih aktif pula, Desember 2020. Nah yang kedua, besar. Dari 234 pagawai negara punya solusi. Siapa tadi itu Pak Risma? Siapa itu? Nah, itu. Ya tangkap pemuda itu. Menjadi koridor nasional. Itulah termasuk yang kami bicarakan dulu dengan Pak Basuki Menteri PU. Tahun ini akan ditangani 39 miliar. Tentu itu juga sangat parah. Kebetulan saya baru keliling-keliling. Perpalu yang mana itu? Termasuk nanti dari Purba Sinomba. Itu jalan provinsi. Sebagian. Sampai ke Dolok, Sipiomon. Dolok nanti ketemu segitiga emas. Sampai lah itu ke kolam Aikpila Sipagimbar Arse SDH sampai Sipiro. Itu juga Bapak itu katanya. Ya kita jalanin lah. Ya. Itulah antara lain yang sebuah PBN. Tapi tak, apalagi bulan puasa, mana boleh kita cemburu. Coba cek berapa di 5 kabupaten Tapan Wilayah. Ada pertanggungjawaban kita kelak di kemudian hari. Apalagi para pejabat-pejabat kita itu, tolonglah Pak, kasih saya bermaaf panjang, tapi semata-mata kita sambutlah kegiatan ini. Kalau perlu nanti barangkali Adinda Usman coba desain lebih baik lah, supaya betul-betul kepala daerahnya hadir, pimpinan dewannya hadir, konfirmasi tertulis, perlulah, nggak usah rame-rame barangkali para petinggi duduk di sini. Terima kasih Bapak Syarif. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin kembali menginformasikan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la syarika lah. Tahdin pahalona bagaikan ibadah sumbayak sunnah setahun. Sangisi ketua non udang pahalona. Terlambat mereka. Berbuat daripada sama sekali. Oh, itu kata Pak Bupati. Kebetulan satu nama kami, satu nama saya Sahrul Nasution, abangku Sahrul Basaribu. Kami Nasution ini keturunan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ya, ada ini kan bikin berita kan si dalam kita baca yang selama ini kelihatan redup gitu. Sebenarnya sampai hari ini setelah kita konfirmasi itu datanya masih bom-bom Bandep kita akan sampaikan agar mereka paham dan kita tahu ini kan namanya kalau dari dukungan kelima kabupaten kota Tapanuli ya, kalau kita mengacu kepada yang pada hari ini semua semua cuma karena kemarin moratorium ini kan karena ini momen suci lahirnya ini momentum sudah masuk tahun ini. Langkah-langkah prioritas apa nanti yang dilakukan di depan? Yang pertama adalah kita melengkapi semua menggunakan inilah sudah masuk yang semua yang ada yang tambahan. Tapi secara umum dukungan semua masyarakat di Tapanuli seperti apa?
Wah, ini kan memang mimpinya masyarakat selatan dari dulu. Ada ini. Dulu terhambat ini semua sudah selesai. Sudah selesai main, tapi sudah moratorium. Sekarang ini kita akan gerakan. Oke, kalau digerakkan secara serius Pak, ini berapa lama kira-kira kemudian bisa direalisasikan Pak? Kalau kita maunya cepat, tapi kan tergantung istimewanya kita. Targetnya Pak? Targetnya kita tahun depan kemudian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, makasih. Masyarakat di Paksel tentunya kan Bapak juga salah satu orang yang paling mendukung juga nanti untuk Provinsi Sumatera Tenggara di Paksel Pak. Seperti apa nih? Baik, barangkali di samping tokoh Tabaksel seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kebetulan saya kan 2 periode Bupati Tangsel. Saya terlibat, paling tidak mulai di kurun waktu 2011 sampai lahir 2013 sudah ada RUU-nya ini. Dia masuk di kelompok RUU 2013, 22 RUU. Surpres, surat presiden. Sering juga disebut ampres amanat presiden sudah ada. Ya sudah ada. Maka saya menyarankan kepada tim percepatan karena sudah ada surpres dulu, sudah ada RUU dulu, dan secara umum kalau boleh membandingkan dari aspek kelayakan, menurut saya Subtek ini atau Tabaksel yang sekarang disebut Tabaksel yang dulu itu adalah sangat mumpuni dan sangat aman. Kenapa saya sebut dari sumber daya yang sangat berpotensi untuk sebuah provinsi daerah baru di Tabaksel, ya, di sana potensinya hampir lengkap. Laut ada di Natal, ya, energi baru terbarukan, energi listrik, ya, energi ramah lingkungan sedang dibangun sekarang di Tangsel dengan 510 MW. Existing sekarang ada panas bumi di Banda Ile. Udah kadar CPO Palas Paluka itu sawit cukup terkenal. Sidimpuan bisa dikembangkan sebagai kota jasa, sebagai kota pendidikan juga. Itu dari sumber daya alam. Dari sumber daya manusia, saya kira orang Tabaksel atau Subtek ini juga saya kira sangat mumpuni. Jadi oleh karena itu kita dorong ini supaya jadi manakala nanti pemerintah atasan sudah memberi peluang untuk lahirnya sebuah daerah otonomi baru, apakah provinsi ataupun untuk kabupaten kota. Tentu harapan kita kalau ini, ya, kalau provinsi Subtek ini jadi rentang kendali ibu ke Medan itu sudah berapa terpotong. Bayangkanlah orang Natal kalau berurusan di ibu kota provinsi Sumatera Utara di Medan, jauhnya luar biasa. Tentu kalau ini jadi kemampuan keuangan dan sosial kemasyarakatan sudah di negara kita sudah memberi peluang untuk ini, saya kira adalah sangat pantas dan wajar. Sangat pantas dan wajar Subtek ini menjadi sebuah daerah otonomi baru untuk sebuah provinsi dan kita dukung. Ya, saya banyak terlibat dulu sehingga sudah sampai lahir RUU-nya sudah ada. Ampres waktu itu presidennya masih PSBY sudah ada. Tinggal barangkali panitia Bapak Hari Rotul dan Usman Hasbuan bagaimana menghimpun potensi ini dan melihat peluang-peluang yang ada supaya ini bisa segera. Saya kira kalau ini terwujud, jika diharapkan semua orang, tidak ada orang yang dirugikan, semua orang terbantu. Masyarakat Tabaksel itu tidak lagi harus berurusan dengan sejauh ibu kota provinsi utara. Iya, harapan Bapak juga kepada masyarakat semuanya Bapak supaya ikut mendukung bersama-sama. Tentu kita berharap kompak, ya kompak mendukung panitia ini. Dan kalau ada 1-2 panitia, kalau perlu bergabung panitia ini menjadi satu. Supaya tidak ada panitia A dan B, satu aja. Tidak soal. Saya yakin masyarakat mendukung sesuai tentu potensi masing-masing, yang pejabat sesuai tupoksi masing-masing, yang punya networking yang kuat juga supaya mendaya gunakan sehingga ini bisa segera. Demikian ya. Terima kasih Bapak. Kami sangat mendukung atas gagasan-gagasan untuk menjadikan provinsi Sumatera Utara, karena kami melihat oleh karena itu ya, Sumatera Tenggara ini perlu
kita segerakan untuk dapat berdiri sendiri. Mengingat potensi daerah itu juga sangat luar biasa dan tidak kalah dengan potensi daerah lainnya. Oleh karena itu kita harapkan seluruh warga, seluruh masyarakat yang tergabung di dalam Tabaksel ini harus mampu untuk menggairahkan dan membangun semangat serta kekompakan, karena saya pikir ini tinggal menggulkan saja, karena prosesnya sudah dimulai sejak awal. Mungkin karena ada perubahan presiden dari SBY ke Jokowi, itu terjadi stagnan. Nah, saat ini Jokowi presiden sekarang sudah mulai membuka lembaran baru untuk dapat Tabaksel ini dijadikan menjadi provinsi Sumatera Tenggara. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh Pak, kita pindah-pindah tempat ya. Tabaksel ini ingin melakukan percepatan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara. Ya, saya tahun 2008 saya melakukan kajian akademiknya. Jadi ada 3 syarat untuk pemekaran, ada administrasi, teknis, dengan fisik. Nah, saya di bidang teknis. Teknis itu ada 11 faktor, ada 35 indikator. Jadi hasilnya yang saya lihat itu kita ditemukan 431. Artinya 420 ke 500 itu nilai sangat setuju dan sangat memekarkan, boleh memekarkan. Nah, kita memperoleh 431. Kemudian tahun 2016 saya lakukan lagi kajian akademik. Ternyata naik menjadi 486. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kemudian yang kedua, Tabaksel itu kan sepertiga wilayah dari Sumatera Utara. Yang ketiga, namun dilihat dari disparitas, Tabaksel itu jauh di bawah pendapatan per kapita. Itu 7,3 juta tahun 2008, sementara Sumatera Utara sekitar 10 juta rata-ratanya. Oleh karena itu salah satu mengurangi disparitas ini, kesenjangan antar wilayah, itu dengan cara pemekaran. Itu salah satu. Jadi nanti kita akan presentasi, itu kajian akademiknya sudah sangat bagus. Menurut Bapak sendiri, realisasi ini bisa dipercepat atau bagaimana Pak? Iya, saya rasa ya harus. Di tahun 2008 itu kan karena ada moratorium. Iya. Kalau sudah dibuka, ini Papua sudah boleh. Nah, dengan demikian saya rasa tidak ada alasan lagi untuk kita dilakukan kajian itu. Dan juga kalau kita tahu Sumatera Utara ini kan paling jauh bedanya itu dengan Tabaksel, Nias, Tabaksel, jadi wajar. Nah, jadi ada salah satu syarat pemekaran itu tidak boleh memotong. Artinya apa? Kalau ini satu pulau, ya sebelah sini dulu mekarkan, jangan di tengah. Bagaimana orang mau lewat ke sini harus permisi ke gubernur lain, saya mau ke Sumatera Utara ya kan gitu. Jadi itu ada. Itu yang disebut dengan nodal region, ada homogeneous region, ada nodal region, itu syarat dari pemekaran. Dua-dua ini sudah terpenuhi semua. Jadi saya rasa tidak ada persoalan lagi. Ya. Terima kasih adanya wacana Tabaksel untuk melakukan pemekaran provinsi menjadi provinsi Sumatera Tenggara. Seperti apa nih tanggapan Profesor selaku tokoh agama, tokoh pendidikan di Sumatera Utara? Ya, terima kasih. Bila kita lihat dari cita-cita Bapak Presiden bahwa masyarakat Indonesia harus lebih maju dari keadaan sekarang, dan beliau melihat bahwa salah satu yang perlu dilakukan adalah mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Di sini kita lihat posisi dari pemekaran. Kita lihat bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah yang ingin melakukan pemekaran itu sungguh sudah sampai ke batas kewajaran dan mungkin dari semua aspek sudah dapat dipenuhi oleh daerah itu. Maka saya kira pemerintah kita, terutama parlemen, sudah dapat memproses lebih lanjut bagaimana agar pemekaran ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya keinginan masyarakat kita di bawah agar pembangunan lebih dekat kepada masyarakat ini match dengan keinginan Bapak Presiden Jokowi bahwa pembangunan harus dekat ke masyarakat. Dengan demikian posisi parlemen
menurut hemat saya menyambungkan antara keinginan masyarakat dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden. Untuk itu, semua elemen masyarakat di tempat yang akan mengadakan pemekaran mempersiapkan diri untuk mewujudkan bahwa pemerintah harus melihat memang ada kesiapan, bukan hanya kesiapan potensi, tapi juga kesiapan dari karakter, sifat, watak, dan budaya, sehingga kita bisa mewujudkan provinsi yang kita harapkan itu. Dalam hal ini saya kira selain kesiapan sosial, kita juga harus memulai fasilitas-fasilitas di mana investor kita melihat daerah baru ini tidak seperti kabupaten saja. Oleh karenanya semua fasilitas harus dilihat sebagai suatu provinsi. Sambil contoh misalnya investor hotel harus mewujudkan di daerah Sumatera Tenggara ini pada level yang bersifat internasional, jika bukannya berlevel nasional, jika bukannya internasional. Kemudian fasilitas-fasilitas ekonomi. Dengan sambil menunggu persentase dari Dr. Yusuf Harahap sebagai tim kajian ilmiah, kajian akademik, maka kita akan lanjutkan forum ini sekaligus nanti kita pada jam 8, jam 20 ini akan langsung Zoom meeting dengan Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Maka sebelum ini sambil menunggu jam 8 tinggal beberapa menit lagi, kami minta kepada bapak-bapak untuk menyampaikan tanggapan atau masukan dalam pertemuan kita ini sesuai tadi yang sama-sama kita dengar pada pembukaan sambutan dari Ketua Umum Bang Herloto, begitu juga Bang Sarul Harahap. Kemudian sebagai pada dasarnya perjuangan kita ini selama ini masalahnya adalah adanya moratorium. Kemudian yang disampaikan oleh ketua tadi Bang Herloto bahwa hari ini ada peluang sesuai dengan hasil diskusi beliau dengan Ketua Komisi 2 bahwa secara peluang untuk dibukanya kembali pemekaran itu di Indonesia semakin dekat dengan dibukanya atau diundangkannya Papua. Untuk itu kita sebagai masyarakat atau tokoh-tokoh yang peduli terhadap Sumatera Tenggara ini, tentu malam ini akan kita rancang dan kita rumuskan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita sudah membentuk kepanitiaan, panitia percepatan pemekaran Sumatera Tenggara. Bagi yang hadir malam ini, kita libatkan semua, tidak ada yang ditinggalkan. Semua absennya sudah ada yang hadir malam ini, atau ada lagi yang belum hadir juga, kita libatkan untuk sama-sama kita berjuang dalam pemekaran ini. Buat kajiannya, yang paling utama itu adalah menyampaikan ini, ada ke Jakarta dan lain sebagainya. Kalau kita berangkat hanya 2-3 orang aja, insya Allah kita bisa tanggulangi dengan masing-masing. Tapi kalau nanti berangkatnya ramai dan lain sebagainya, atau ada dana-dana perjuangan lainnya yang tidak Ketua DPR tafsir, atau ada yang lain nanti, bagaimana kita menanggulangi pendanaan ke depan? Tentu ada masukan. Apakah masih bisa kita